Kembali lagi ke Vista, video statistika. Pada sesi kali ini, kita akan belajar mengenai function atau fungsi. Jadi, apa sih itu fungsi? Fungsi adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dalam R, fungsi sangat membantu untuk menyusun kode agar lebih rapi dan reusable atau dapat digunakan kembali. Nah, struktur daripada function sendiri di R ada seperti berikut, teman-teman. Yang pertama, kita bisa memberikan nama pada fungsi kita, bebas. Kemudian kita gunakan function di R, kemudian kita isi dengan parameter atau ibaratnya nilai yang akan kita operasi di dalam fungsi kita. Kemudian gunakan bracket seperti ini. Kemudian dalamnya kita isi dengan argumen. Argumen ini berisi dengan operasi apapun, entah matematika, aritmatika yang kita akan lakukan. Kemudian kita gunakan fungsi return untuk mengembalikan hasil akhir atau hasil daripada argumen yang telah kita lakukan. Kemudian di bawah adalah cara bagaimana kita menggunakan fungsi kita. Oke, mungkin anggap saja di sini kita ingin membuat fungsi untuk mencari luas persegi panjang. Teman-teman pertama bisa mendeklarasikan terlebih dahulu nama fungsinya, luas persegi persegi panjang. Oke, kemudian kita gunakan ini dan kita gunakan nama function. Kemudian kalau teman-teman mencari luas daripada persegi panjang menggunakan dua parameter, yaitu panjang dan juga lebar. Berarti di sini kita gunakan parameter yang pertama adalah panjang, dan yang kedua adalah lebar. Kemudian kita berikan kurung seperti ini, kita enter agar rapi. Kemudian argumen. Nah, untuk mencari luas daripada persegi panjang, argumen atau operasi aritmatika yang digunakan adalah panjang dan lebar. Yang pertama, kita bisa mendeklarasikan dulu nih variabel hasil untuk menyimpan hasil dari operasi fungsi kita. Hasil kemudian sama dengan adalah panjang dikalikan dengan bintang lebar. Nah, untuk mengembalikan nilai function, jadi nanti ketika kita menggunakan function ini, nanti outputnya itu bakal langsung hasil daripada operasi fungsi, teman-teman. Kita gunakan yang namanya return. Kita akan mengembalikan variabel daripada hasil. Oke, kita akan terlebih dahulu fungsi kita. Oke, artinya di sini kita sudah mempunyai fungsi bernama luas persegi panjang. Lalu, bagaimana cara menggunakan fungsi? Yang pertama, kita gunakan nama fungsi kita, terus kita tinggal masukin nih angka-angka yang bakal kita gunakan sebagai parameter. Oke, kita punya fungsi bernama luas persegi panjang. Kemudian anggap saja kita punya panjang 10 dan lebarnya 8. Tinggal kita run, maka output akan menghasilkan nilai 80, yaitu operasi di dalam fungsi kita, yaitu panjang dan lebar. Nah, fungsi ini sangat berguna ketika teman-teman ingin menggunakan kembali atau reusable untuk kasus-kasus yang lain, teman-teman. Mungkin kita ingin mengganti angkanya, teman. Tinggal kita jelaskan kembali, kemudian kita rubah parameternya 12, tinggal teman-teman, maka hasilnya langsung mengeluarkan daripada operasi dari fungsi. Hal ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman akan sering menggunakan fungsi untuk menghitung mungkin beberapa hal-hal yang cukup kompleks, teman-teman. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah fungsi dengan nilai dari parameter yang sudah default atau sudah kita deklarasikan terlebih dahulu. Oke, kita ambil contoh di sini, kita akan mencari dan membuat sebuah fungsi untuk menghitung luas dari segitiga. Kita beri nama fungsi kita luas segitiga, kemudian kita gunakan function. Di sini kita memiliki parameter alas dengan nilai default atau nilai dasar itu 10. Kemudian menggunakan parameter yang kedua yaitu tinggi. Kemudian kita berikan argumen untuk mencari luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian kita kembalikan nilai dari hasil. Nah, untuk menggunakannya, teman-teman cukup mengetikkan nama fungsinya, luas segitiga. Kemudian kita berikan parameter alas ini kosong, jadi kita spasi, koma. Maka di sini fungsi
akan memberikan nilai default dari alas kita itu adalah 10 sesuai dengan apa yang sudah kita eh, deklarasikan di saat kita membuat fungsi, teman-teman. Kemudian kita masukkan nilai tinggi yaitu 4, kemudian kita run, maka fungsi akan mengembalikan nilai daripada operasi dalam fungsi kita. Jadi di sini ketika kita tidak mengisikan parameter yang pertama yaitu alas, maka fungsi akan membaca bahwa nilai daripada alas itu adalah 10. Oke, topik berikutnya ada logika if, else if, dan else. Jadi langsung saja kita lihat contohnya ya teman-teman. Jadi sesuai dengan namanya if atau jika. Jadi kita masukkan pertama if. Dan kemudian kita berikan sebuah kondisi pertama teman-teman di sini. Nah, ketika kondisi pertama ini terpenuhi atau sebuah operasional logika kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, maka uh, akan dilakukan operasi di if yang pertama ini teman-teman. Jadi nanti di sini kita bisa memberikan sebuah argumen atau sebuah pernyataan gitu. Kemudian jika di kondisi pertama ini nilai yang kita eksekusi tidak benar, maka akan dilanjutkan di else if atau di kondisi yang kedua. Lalu kita bisa berikan sebuah argumen atau pernyataan juga jika kondisi kedua ini benar. Kemudian jika kondisi yang pertama ini tidak benar dan kondisi yang kedua ini tidak benar, maka akan dilanjutkan di kondisi yang terakhir yaitu menggunakan else. Jika semua kondisi 1 dan 2 ini salah. Teman-teman bisa lebih memperbanyak cabangnya, jadi if, kemudian else if lagi, kondisi 3, atau sampai kondisi berapa, kemudian yang terakhir diisi dengan else. Jadi jika semua kondisi itu salah, maka kodenya akan dieksekusi di bagian else. Oke, ini kita akan lanjut saja ke contoh penggunaan daripada kondisi logika if else ini. Jadi kita anggap kita mempunyai x, sebuah variabel x dengan nilai 7. Kemudian kita punya sebuah kondisi if else ini. Jadi jika if atau x itu lebih dari 10, maka tampilkan x lebih besar dari 10. Jika X ya, jika kondisi yang pertama ini salah, maka kita lanjut ke else if yang kedua ini atau kondisi kedua. Else if jika X lebih dari 5, tampilkan X lebih besar dari 5, tapi kurang dari atau sama dengan 10. Nah, jika kondisi kedua ini juga salah, kita lanjut ke kondisi yang terakhir, yaitu else, maka tampilkan X kurang dari atau sama dengan 5. Oke, kita langsung saja run semua ini, teman-teman. Maka akan menampilkan hasil yaitu X lebih besar dari 5, tapi kurang dari atau sama dengan 10. Benar ya teman-teman, jadi X itu adalah 7, jadi dia lebih besar daripada 5, tapi kurang dari atau sama dengan 10. Oke, karena kita yang pertama tadi sudah belajar mengenai fungsi, kemudian kita belajar mengenai logika if else. Sekarang kita akan mencoba menggabungkan fungsi dan kondisi if else, teman-teman. Oke, bisa dilihat contoh di layar. Jadi kita akan melakukan sebuah fungsi atau membuat sebuah fungsi, yaitu mengecek sebuah bilangan itu bilangan positif atau negatif. Ini adalah contoh yang sederhana ya teman-teman. Jadi yang pertama kita membuat sebuah fungsi pada mengecek bilangan, kemudian kita menggunakan function dengan parameternya angka. Nah, di dalam ini kita bisa menggunakan menggabungkan juga dari logika if else, teman-teman. Jadi jika angka itu lebih dari 0, maka return atau kembalikan tampilkan kata-kata kata positif. Kemudian jika ini tidak terpenuhi atau angka kurang dari 0, maka kembalikan atau tampilkan kata negatif. Dan jika selain ini, maka kembalikan kata 0 atau angkanya itu adalah 0 gitu. Jadi di sini fungsi ini akan mengecek nih nilai yang kita masukkan nanti itu sebuah bilangan positif atau lebih dari 0, ada sebuah bilangan negatif kurang dari 0, atau angka yang kita masukkan nih adalah angka 0, teman-teman. Oke, kemudian kita run terlebih dahulu fungsi kita ini. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba gunakan fungsi cek bilangan yang telah kita buat. Cek bilangan, kita masukkan angka, contohnya adalah 4. Tentu kita sudah tahu bahwa bilangan yang kita masukkan atau angka yang kita masukkan adalah sebuah angka positif. Coba kita run.
Nah, jadi output akan menghasilkan bahwa nilai atau angka adalah positif. Kemudian kita coba lagi cek bilangan, kita masukkan sebuah angka negatif ya teman-teman, bilangan negatif 4. Kita coba run, akan menghasilkan atau outputnya adalah negatif. Kita coba menggunakan bilangan angka 0, cek bilangan 0, maka output atau hasil yang ditampilkan adalah 0. Nah, teman-teman bisa mencoba kembali atau mengekspor lagi dengan operasi-operasi yang lebih kompleks gitu teman-teman. Jadi fungsi dan logika if else ini sangat membantu kita untuk menggunakan kembali eh, fungsi yang telah kita buat teman-teman atau reusable. Jadi nanti ketika teman-teman ingin melakukan operasi lagi, itu tidak perlu repot-repot untuk mengetik secara panjang dulu, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mendeklarasikan fungsi seperti ini, masukkan parameter, kemudian nanti R akan memproses sesuai dengan fungsi yang telah kita buat. Tentu ini akan membuat kita menjadi lebih efisiensi waktu teman, jadi lebih menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga menghemat dari proses komputasi teman-teman. Oke, mungkin sekian dari video Vista kali ini. Sampai jumpa di video Vista berikutnya. Sampai jumpa.